Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh siswa dan siswi baru SMP, IT, dan SMK Darul Mutakin Cianjur pada masa orientasi pengenalan lingkungan sekolah di Yayasan Pendidikan Islam Darul Mutakin Cianjur tahun pembelajaran 2021-2022 secara virtual. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat berkah dan karunia-Nya, kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Tak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, izinkan saya selaku pembawa acara untuk memandu jalannya kegiatan orientasi pengenalan lingkungan sekolah ini secara virtual yang akan dilaksanakan selama 3 hari. Adapun kegiatan pada hari pertama akan segera kita mulai. Marilah kita buka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars DMC.
acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana Masa Orientasi Pengenalan Lingkungan Sekolah, Bapak Nandang Sutisna SS, dan juga sambutan dari Kepala Sekolah, Bapak Irwan Kurnia Alam SE. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK dan juga SMPIT Darul Mutakin Cianjur, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta seluruh staf tata usaha SMK maupun SMPIT Darul Mutakin Cianjur, juga anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Puji syukur, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin serta irodahnya. Hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan sehingga bisa bersama-sama mengikuti kegiatan PLS. Idealnya kegiatan PLS ini dilakukan secara tatap muka. Namun karena berbagai alasan dan kondisi 2 tahun ke belakang ini, kegiatan ini terpaksa dilakukan secara virtual. Berat bagi kita semua untuk tetap melaksanakan kegiatan ini. Namun berkat itikat, dorongan maupun niat yang kuat, akhirnya kegiatan ini tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun dilakukan secara virtual, mudah-mudahan kegiatan ini tidak mengurangi tujuan dan esensi dari pelaksanaan kegiatan PLS ini. Untuk itu, kepada seluruh siswa, calon siswa SMP maupun SMK Darul Mutakin Cianjur yang kurang lebih berjumlah sekitar 300-an lebih, mohon untuk bisa sama-sama mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala sesuatunya, kita diberikan kesehatan sehingga lancar dalam pelaksanaannya. Nah, nanti akan ada pemateri-pemateri yang akan menyampaikan materi yang luar biasa, gitu ya, dari pemateri-pemateri yang juga luar biasa. Mohon kalian bisa mencatat materi-materi yang disampaikan tersebut di buku catatan masing-masing ya. Nanti dikumpulkan di panitia tentunya. Sebagai pembuka, Bapak akan membacakan Ikrar Jabar Menolak Kekerasan. Mohon kalian bisa mengikuti kembali apa yang Bapak ucapkan. Ikrar Jabar Tolak Kekerasan. Kami, siswa-siswi Jawa Barat berikrar: 1. Selalu menjaga diri dari segala bentuk kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. 2. Menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. 3. Menjauhi tindakan yang menyakiti, merendahkan, menghilangkan martabat dan kehormatan diri dan orang lain. 4. Mengajak orang lain untuk bersama-sama menolak tindakan kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. 5. Mencari pertolongan dan melaporkan segala bentuk kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual yang menimpa diri, teman, dan orang lain. 6. Bertekad menjadi anak yang berakhlak mulia, membanggakan orang tua, dan berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Demikian yang bisa Bapak sampaikan selaku Ketua Panitia kegiatan PLS virtual ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan kegiatannya bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Sekali lagi titip mohon kalian bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir.
Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu alla ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kami ucapkan selamat kepada Anda semuanya, peserta didik baru kelas 10 dan kelas 7. Anda semuanya menjadi bagian dari keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Darul Mutakin Cianjur. Mengawali tahun ajaran baru 2021-2022, di hari ini tanggal 19 Juli 2021 kita akan mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan ini adalah kegiatan yang wajib diselenggarakan dan bagi Anda semuanya untuk bisa mengikuti dengan baik, dengan seksama. Dan mohon kepada orang tua juga sama-sama kita bisa membimbing, bisa memantau kegiatan anak-anak kita selama kegiatan MPLS ini diselenggarakan, yaitu tanggal 19 Juli sampai tanggal 22 Juli tahun 2021. Seyogianya hari ini adalah masa menyenangkan buat kita semuanya, karena hari ini adalah hari yang ditunggu. Kita berada di tempat yang baru, di sekolah yang baru. Kita akan bertemu dengan teman-teman, kita akan bertemu dengan guru-guru yang baru. Namun karena masa PPKM dan pandemi COVID-19 masih mewabah, kita mengikuti aturan sesuai dengan perintah yang disampaikan kepada kita lewat gugus COVID, Dinas Pendidikan, Kemendikbud, bahwa institusi pendidikan di masa PPKM ini diharapkan untuk menyelenggarakan kegiatan MPLS-nya dengan virtual, sehingga kita tidak bisa melakukannya secara tatap muka. Tapi mudah-mudahan kegiatan ini tidak mengurangi nilai yang memang nanti disampaikan oleh para pemateri. Anak-anak sekalian, selanjutnya kegiatan ini pastinya diselenggarakan untuk membelajarkan kita semuanya, sehingga kita selama beberapa hari ke depan akan banyak menerima ilmu dari guru-guru kita, banyak informasi yang nanti akan disampaikan, sehingga itu menjadi sesuatu hal yang akan bisa membelajarkan kita untuk bisa banyak mengetahui hal-hal yang baru pastinya, karena kita secara otomatis dalam tingkatan sekolah juga sudah berubah, dalam cara belajar nantinya juga banyak yang berubah, sehingga nanti banyak disampaikan oleh guru-guru kita untuk memahamkan diri kita masing-masing. Sehingga sekali lagi mohon kegiatan ini bisa diikuti dengan baik. Khususnya nanti mungkin ada wawasan kewiratemandalaan yang akan kita ikuti, karena memang selanjutnya kita akan berada selama 3 tahun di sekolah yang baru, sehingga banyak hal yang harus diketahui oleh kita bersama. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa lancar dari hari ini sampai waktu yang sudah ditetapkan, dan mudah-mudahan Anda semuanya bisa belajar sehingga dengan MPLS ini ada keilmuan baru, ada hal-hal yang
baru yang bisa didapatkan. Malahan selanjutnya kita juga bisa punya teman-teman yang baru, kita juga bisa berkenalan dengan guru-guru yang baru, sehingga gunakan masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Kalaupun kita harus berada di rumah masing-masing, tapi kita juga bisa belajar, karena memang sudah zamannya kita tidak harus selalu mengikuti setiap kegiatan belajar dengan tatap muka. Kita pergunakan media-media yang nanti juga di MPLS ini kita akan coba gunakan. Nanti informasi materi akan disampaikan lewat video, akan lewat file, ada media sosial kita yang akan dipakai, sehingga mudah-mudahan dengan berbagai macam fasilitas yang nanti kita akan pakai, anak sekalian di rumah bisa mendapatkan materi ini dengan menarik, mendapatkan materi ini dengan mudah, sehingga segala sesuatunya juga akhirnya bisa menyenangkan. Selamat sekali lagi, Anda semuanya bisa bersama-sama dengan kami menjadi keluarga SMK dan SMP IT Darul Mutakin Cianjur. Sekali lagi, selamat mengikuti kegiatan MPLS tahun 2021-2022. Semoga Anda semuanya menjadi insan beriman, sehat, dan pastinya sukses selalu. Ingat pesan Ibu dengan 5M, selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan air mengalir dan disarankan memakai sabun, membatasi mobilitas ketika memang tidak diperlukan, dan mengurangi kerumunan. Saja yang mungkin bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6, Bapak Insinyur Haji Umar MMPD, mengenai kebijakan Dinas Pendidikan di masa pandemi COVID-19 dan juga penguatan karakter. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Darul Mutakin Cianjur, Bapak Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SMK Darul Mutakin Cianjur, Bapak Ibu Guru, beserta staf tata usaha yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pada hari ini masih kita dianugerahkan kesehatan, bisa melaksanakan aktivitas kita, terutama dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. SMK Darul Mutakin adalah bagian daripada sekolah SMK yang berada di Kabupaten Cianjur, yang tentunya juga melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik baru. Kita sudah melewati 2 tahap di dalam penerimaan peserta didik baru ini, yang kita laksanakan secara moda daring atau secara virtual melalui online. Alhamdulillah, maka sekolah-sekolah kami atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Kabupaten Cianjur, tentunya ini patut mengapresiasi kerja keras khususnya dari SMK Darul Mutakin Cianjur dalam rangka berupaya melaksanakan penerimaan peserta didik baru secara virtual. Alhamdulillah, di depan kita berarti kita akan segera melaksanakan pelaksanaan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini pun juga kita lakukan melalui moda daring
atau secara online atau secara virtual. Oleh karena itu, semua fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, baik fasilitas dari sekolah, guru-guru kita, kemudian dari calon siswa kita atau peserta didik baru kita, senantiasa diberikan perlengkapan agar pelaksanaan MPLS ini secara virtual bisa terlaksana dengan baik. Sekali lagi, kami selaku yang mewakili Dinas Pendidikan, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Kabupaten Cianjur mengapresiasi usaha kerja keras dari semua pihak, terutama kepada panitia penerimaan peserta didik baru SMK Darul Mutakin Cianjur, dan tentu suksesnya pelaksanaan ini dari kerja keras mereka. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Saya Endang Susilastuti, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Hari ini, tanggal 19 Juli 2021 adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh kalian semua. Ditunggu oleh anak-anakku sebagai peserta didik baru di sekolah yang diinginkan, dan hari ini merupakan hari pertama kita masuk. Hari pertama ini diawali dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau bisa kita singkat dengan PLS. Kegiatan PLS ini dilaksanakan secara serentak oleh semua sekolah yang ada di Jawa Barat dan diikuti oleh semua peserta didik baru. Anak-anakku yang Ibu banggakan, pelaksanaan PLS tahun ini masih sama seperti tahun yang lalu, yaitu pelaksanaannya dilakukan secara daring. Jadi, posisi anak-anakku ada di rumah masing-masing, tidak boleh ada yang ke sekolah. Kenapa ini kita lakukan? Karena memang wabah pandemi COVID-19 ini ternyata belum hilang, masih tetap ada, dan bahkan sekarang ini penyebarannya luar biasa. Sekarang ini penyebarannya meningkat, setiap hari masih ada yang terpapar naik sekitar 10 ribuan. Untuk itu, marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan wabah COVID-19 ini cepat berlalu di bumi kita. Dan tentunya tidak hanya pemerintah saja, tetapi anak-anakku juga sekarang sudah mulai menerapkan 5M dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 ini, yaitu yang pertama adalah cuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Itu yang bisa kita lakukan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 ini. Nah, anak-anakku, kondisi itu jangan sampai membuat anak-anakku semua menjadi anak-anak yang cengeng. Tetap semangat, tetap tangguh, menjadi generasi yang unggul dan harus bisa beradaptasi. Anak-anakku yang Ibu banggakan, kegiatan PLS ini akan dilaksanakan selama 3-5 hari ya. Nanti anak-anakku akan didampingi oleh para guru-guru yang akan memberikan materi ya. Materi-materi yang akan disampaikan dalam kegiatan PLS ini meliputi adaptasi kebiasaan baru, kemudian wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila, kemudian sekolah ramah anak, jabar tolak kekerasan ya, kemudian bagaimana juga berbudaya hidup sehat. Kemudian anak-anakku juga diberikan penjelasan tentang tertib berlalu lintas, dan juga masih banyak lagi materi-materi yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, yang tidak kalah pentingnya anak-anakku nanti akan diperlihatkan profil dari sekolah masing-masing ya. Nanti anak-anakku akan bisa melihat profil sekolahnya mulai dari visi, misi, kemudian sarana prasarana, ekstrakurikulernya, dan juga prestasi-prestasi yang telah diraihnya. Prestasi-prestasi dari kakak kelas kita, mulai dari tingkat kejuaraan tingkat sekolah, tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional, dan bahkan internasional. Mudah-mudahan semua itu bisa membangkitkan motivasi anak-anakku semuanya untuk menjadi yang terbaik, bergerak menuju perubahan, menuju Indonesia Jaya, menjadi anak-anak yang unggul.
Anak-anakku, setelah kegiatan PLS ini selesai, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar, kemudian anak-anakku akan berada di sekolah selama kurang lebih 3 tahun. Tentunya Ibu harapkan kalian semua menjadi anak-anak yang tetap soleh, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian anak-anak yang kreatif, inovatif, dan juga kolaboratif, anak-anak yang berpikir kritis, mandiri, dan gotong royong. Dan tentunya anak-anakku adalah anak-anak yang selalu memperkaya dirinya dengan keilmuannya, selalu belajar, dan belajar. Dan yang terakhir, untuk para guru yang luar biasa, guru-guru hebat yang sudah mempersiapkan kegiatan PLS dan juga KBM secara daring ini, saya ucapkan terima kasih atas seluruh dedikasinya. Anak-anak yang ada di hadapan Bapak dan Ibu adalah amanah dari orang tua yang dititipkan kepada kita semuanya untuk kita didik, untuk kita cerdaskan, untuk kita ceriakan menjadi anak-anak yang nantinya sebagai pemimpin negara kita di Indonesia Emas tahun 2045. Untuk itu, marilah kita sama-sama, Bapak dan Ibu, meningkatkan kualitas mutu pendidikan kita kembangkan potensi anak didik kita berikan keteladanan berbudi pekerti, dan yang tidak kalah pentingnya, buatlah sekolah menjadi sekolah yang menyenangkan. Izinkanlah anak-anak kita dapat mengembangkan potensinya sehingga menjadi anak-anak yang unggul, anak-anak yang membuat bangga dirinya sendiri, dan kelak bisa menjadi generasi penerus membuat Indonesia menjadi negara maju, negara yang sejahtera, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan PLS ini hingga tuntas. Mari kita sama-sama mewujudkan pendidikan Jabar Juara PLS 2021, kuat bersama, berkarakter tangguh dan optimis di masa adaptasi kebiasaan baru. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabar Juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Ketua Kuarda Provinsi Jawa Barat, Pak Dedi selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Kesbangpol juga hadir, Rokesra, Sekretaris Dinas Pendidikan, Adpim, para Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Cabang Dinas, Ketua Forum Sadar Hukum, dan unsur-unsur pendidikan. Adik-adik yang saya banggakan, yang pertama tentunya kita panjatkan puji syukur. Adik-adik semua dalam keadaan sehat, ada nikmat umur, karena hari-hari kita terbuat dari innalillahi, ya, dalam keseharian hari-hari. Maka kita yang Allah berikan umur, kita isi dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Juga ada nikmat kesehatan. Prokes itu ibarat pakai helm, ya. Kalau kecelakaan memang ada rumah sakit, tapi mencegah kecelakaan itu adalah solusinya. Nah, COVID juga sama. Kalau sakit parah ada rumah sakit yang sekarang sedang penuh, tapi yang terbaik adalah menggunakan prokes. Jadi belilah helm, judulnya prokes, kira-kira begitu dalam keseharian kita di hari-hari ini. Kemudian ada nikmat kita bersekolah, karena tidak semua bisa bersekolah dengan formal. Setiap tempat adalah sekolah, setiap makhluk adalah guru. Jadi sebenarnya kita bisa mendapatkan ilmu di mana saja, tapi adik-adik mendapatkan rezeki dari Allah, bisa bersekolah di sekolah-sekolah yang diinginkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mengalami dua yang sedang kita coba adaptasikan, atau bahasa kerennya adalah disrupsi. Disrupsi yang pertama adalah disrupsi COVID,
yang membuat kita harus menggunakan cara-cara baru untuk melanjutkan kehidupan. Tidak bisa bertemu, kita ada digital, tidak bisa jual beli, kita bisa digital, tidak bisa salaman, kita cukup mengganggukan dan menyimbolkan rasa hormat, dan adaptasi-adaptasi lainnya. Disrupsi kedua adalah lahirnya 4.0, yaitu masa depan kita, sebagian pekerjaan kita akan diambil oleh teknologi, sehingga kita harus beradaptasi. Jadi saya titip, ada 2 disrupsi yang hari ini menghampiri kita, sehingga para guru, para pengambil keputusan di bidang pendidikan harus menghitung 2 disrupsi ini, yaitu disrupsi pandemi dan disrupsi teknologi. Kalau uyut kita, kakek nenek kita hidupnya di tahun 1900 ya adik-adik, itu baru umur 18 tahun mereka sudah kena namanya Perang Dunia ke-1 yang mengambil nyawa lebih dari 20 juta jiwa manusia. Dari tahun 20-an setelah Perang Dunia ke-1 mereka kena pandemi mirip COVID namanya flu Spanyol yang meninggal 50 juta. Di usia mereka 30 tahun, kena krisis ekonomi, semua kena PHK yang disebut dengan global recession. Di umur 45, mereka kena lagi namanya Perang Dunia Kedua yang membunuh lebih dari 70 juta jiwa. Jadi generasi uyut kita hidup dalam satu abad yang disrupsinya bertubi-tubi. Nah, kita yang hidup di hari ini, yang sedang diuji oleh 2 disrupsi, saya doakan semua bisa menyesuaikan diri. Tugas manusia melanjutkan kehidupan, salah satunya melalui pendidikan, sehingga ibarat ujian sekolah, semua harus lulus dari ujian yang namanya COVID dengan nilai yang baik, semua harus lulus dengan ujian revolusi 4.0 dengan nilai yang baik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini lahir dari perbedaan. Ya, tidak ada semua dari kita ini sama, ya. Orang kembar pun jodohnya beda. Orang kembar pun kadang-kadang selera makannya berbeda. Nah, karena kita berbeda, kita harus bikin janji apa yang membuat hubungan kita ini umurnya panjang. Nah, dalam kehidupan berbangsa bernegara, perjanjian atau akad nikah kita itu namanya Pancasila. Karena agamanya tidak satu, bahasanya tidak satu, seleranya tidak satu, adatnya tidak satu, maka supaya rumah ini tidak bubar, kita harus menghargai sebuah perjanjian yang namanya Pancasila. Sila pertama tentang ketuhanan, makanya percuma kita jadi orang baik, itu hanya selamatnya di dunia. Kita juga harus ahli ibadah, supaya selamatnya tidak hanya di dunia, tapi di akhirat. Ada perjanjian kedua, bahwa kita ini harus tolong-menolong. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita ada orang susah, kita bantu. Kalau ada kota yang susah kita bantu, ada provinsi yang susah kita bantu, kalau ada negara seperti Palestina yang lagi susah juga kita bantu, karena kita ini bersaudara dalam kemanusiaan. Yang ketiga, kita ini harus satu menjadi NKRI. Kalau mau jadi negara yang seperti provinsi pakai suku bangsa, nanti semua bubar, ya. Seperti dulu ada negara namanya Yugoslavia, sekarang bubar karena menjadi negara provinsi Bosnia, negara Serbia, negara provinsi Kroasia, dan lain-lain. Yang keempat, adik-adik, kita berjanji supaya kita nggak bubar Indonesia ini. Kalau ada masalah, beda pendapat, selesaikan dengan musyawarah. Itulah sila keempat. Jadi tong parasea, ya.
yang satu army, yang satu geng Blackpink, tong parasia. Selesaikan dengan musyawarah, ya. Nah, jadi yang satu sepak bolanya Inggris, yang satu Italia, heuteing, yang penting selesaikan secara musyawarah kalau terjadi perbedaan. Adik-adik, hari-hari ini di HP itu banyak sekali orang mudah bertengkar, ya. Oleh karena itu, jangan selalu mencari perbedaan, pasti ketemu, betul? Saya laki-laki, misalkan Anda perempuan, itu aja udah beda, kira-kira begitu. Saya Sunda, itu Jawa, itu aja udah beda. Saya Islam, itu Kristen, itu aja udah beda. Terus kalau dicari perbedaan, pasti ketemu. Yang harus dicari itu persamaan, ya adik-adik. Oh, kita beda agama, tapi Indonesia Raya kita sama. Kira-kira begitu. Oh, kita sama agama, beda organisasi, tapi kan sila rukun Islamnya sama, 5, ya. Jadi jadilah generasi yang selalu mengedepankan persamaan, jangan terlalu membesar-besarkan perbedaan, ya. Nah, yang terakhir adalah sila kelima, bahwa supaya rumah Indonesia tidak runtuh, kita ini tidak boleh kaya sendiri, orang miskin tidak ditolong. Itulah sila keadilan sosial, kira-kira begitu. Itulah ekonomi yang disebut ekonomi Pancasila. Nah, oleh karena itu, saya titip dalam waktu 25 tahun dari sekarang, ya, adik-adik usianya rata-rata nanti usia 30 sampai 40-an. Adik-adik adalah gubernur Jawa Barat mungkin sebagian. Adik-adik sudah jadi pemilik perusahaan. Adik-adik sudah jadi selebgram yang kaya raya. Adik-adik sudah jadi kepala dinas dan sebagainya. Saya, Pak Kadis, yang tadi sudah pensiun, sudah jadi aki-aki lah kira-kira. Nah, di tahun 2045 itu 100 tahun Indonesia merdeka, itu Indonesia ini bisa jadi juara dunia atau jadi kalah. Kalau jadi juara dunia, itu anak-anaknya harus punya skill yang kompetitif, skill yang produktif, ya. Karena 70% warga Indonesia di tahun 2045 itu nanti adalah anak-anak muda. Saya tidak mau anak-anak muda ini menjadi anak muda yang menjadi beban negara, harusnya menjadi mesin negara. Ya, anak-anak muda yang jadi pengemis ke negara, harusnya menjadi anak-anak muda yang menjadi pahlawan untuk negara. Oleh karena itu, kuasai 4 hal ini. Ya, 1, fisik harus kuat. Jangan asal jajan, jangan asal makan. Ya, stunting adalah penyakit gagal tumbuh karena makannya tidak bergizi. Jangan makan kebanyakan micin, jangan makan kebanyakan yang tidak bergizi. Jadi anak-anak Jawa Barat harus sehat-sehat. Tidak harus semuanya seperti Aderai gitu ya, binaragawan. Yang penting mah sehat, kuat, udah diajak lompat, jagoan, kira-kira begitu. Yang kedua, otaknya harus cerdas. Kalau yang pertama adalah fisik, physical quotient. Yang kedua adalah IQ. Kudu apal ditanya, ya, 13 kali 27 bagi 3 kali 0 sabaraha. Gitu kan, langsung harus gercep gitu. Harus cerdas caranya, belajarlah dimanapun. Di kelas, lewat Google, lewat Wikipedia, lewat YouTube. Yang penting mah mau belajar, ya. Nah, yang ketiganya, adik-adik harus punya akhlak yang baik atau EQ, emotional quotient. Kalau ada antrian, ikut ngantri. Kalau ada orang susah, ditolong. Kalau ada nenek-nenek mau nyebrang, dibantu, kan begitu ya. Kalau hutang dibayar, hey, ya, suku Bandung hutang terdibayar. Nah, itu teh akhlak, ya. Nah, jadi fisik harus kuat, otak harus cerdas, harus berakhlak karimah. Yang terakhir adalah SQ, nilai keempatnya, yaitu ahli ibadah. Percuma bager, sehat, kan tadi ya,
pinter, tapi tara sholat, tara ngaji, jarang beribadah ke rumah ibadah. Makanya nanti selamatnya hanya di dunia tapi tidak di akhirat. Nah, oleh karena itu, ingat ya, 4 nilai kualitas anak-anak Jawa Barat, adik-adik semua. 1, badannya harus sehat. 2, otaknya harus cerdas. 3, hatinya harus berakhlak. 4, rajin ibadah. Nah, dalam konsep yang kita sebut Jabar Masagi yang tadi itu, kita melihat sesuatu pada kearifan lokal. Jangan harus pandai merasa, ya, itu namanya surti. Harus pandai memahami, itu namanya harti. Harus pandai membuktikan diri sebagai manusia yang bermanfaat, yaitu bukti. Dan akhirnya mengabdikan hidupnya untuk kepentingan bangsa dan negara atau harti. Kita harus jaga diri hari ini, kita harus jaga keluarga, kita harus jaga dulur kita, saudara kita, masyarakat kita. Nah, dalam semangat itu saya titip ke adik-adik, itu HP-nya ya tiap hari itu akan mempengaruhi frekuensi otak kita. Kalau yang dibacanya hanya receh-receh akunnya ya, maka otak adik itu otak receh-receh. Kalau yang dibaca di HP-nya itu pelajaran dan isi-isi yang penuh ilmu, maka adik akan menjadi orang yang berilmu. Tapi adik juga kalau baca HP-nya yang marah-marah, yang julid-julid, yang nyinyir-nyinyir, adik-adik juga akan masuk otaknya golongan yang julid, nyinyir. Ya. Makanya harus hati-hati apa yang kita konsumsi. Kalau mau soleh, bergaulah dengan orang-orang soleh, pasti ke bawah soleh. Kalau mau pintar, bergaulah dengan orang-orang pintar, pasti ke bawah pintar. Kalau mau kreatif, bergaulah dengan orang-orang kreatif, pasti ke bawah kreatif. Kalau mau negatif, bergaulah dengan orang-orang pesimis, pemarah, pasti hidupnya isinya marah dan pesimis. Kalau mau optimis, semangat, bergaulah dengan Gubernur Jawa Barat, pasti bawaannya semangat dan selalu optimis. Ya, makanya hati-hati dengan siapa kita berteman, hati-hati dengan siapa kita membaca. Kalau adik-adik ada yang nanti ngajak-ngajak sesuatu yang membenci pemerintah, ngajak ada yang membenci Pancasila, itulah cikal bakal tamu-tamu tidak diundang yang akan meruntuhkan rumah Indonesia kita. Jadi kalau ada ajakan-ajakan, grup-grup WA, ngajak ketemuan yang isinya mengadu domba, yang isinya menjelek-jelekan orang, yang isinya menjelek-jelekan negara, itu jangan diikuti, ya, sehingga nanti masa depan kita harus tetap seperti ini, yaitu negeri yang indah. Terakhir dari saya, adik-adik harus bersemangat, memiliki segala skill, ya. Kalau daki gunung bisa, ngojai bisa, gitu ya. Berenang juga jagoan, nolong orang juga semangat, mengambil keputusan dalam kesulitan sudah biasa, memotivasi orang. Nah, semua itu banyak ada di gerakan kepramukaan. Daripada masuk organisasi yang kadang-kadang tidak jelas, adik-adik saya ingatkan, gunakan pendidikan kepramukaan sebagai salah satu kewajiban di tahun pertama untuk menjadi manusia-manusia yang tangguh. Ya, bikinlah viral yang positif, jangan jadi objek viral yang negatif. Kan zaman sekarang mah viral gampang ya, bikin TikTok joget-joget apalah gitu. Nah, itu mah gampang. Tapi jangan jadi buih-buih di lautan. Cuman datang pergi, orang juga akan memahami dan melupakan. Ya, jadilah gelombang yang kuat, gelombang yang hebat. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah semangat. Saya kira itu Pak Dedi, Pak Kadisdik dalam pengenalan lingkungan sekolah. Ingat,
kita reuni lagi adik-adik yang hadir di sini di tahun 2045. Pada saat saya sudah aki-aki, adik-adik reuni sudah jadi orang-orang hebat, ya amin, dengan cita-cita terkabul. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah semangat. Saya titipkan masa depan Indonesia ke adik-adik, mulailah dengan belajar, suatu hari bisa seperti saya, menjadi manusia yang mengatur, jangan mau jadi manusia yang diatur, ya. Maka bersemangatlah semua jadi pemimpin yang mengatur. Nanti hidup kita diatur oleh orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang paham membawa negara. Jangan mau diatur oleh orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang koruptif, orang-orang yang jauh dari agama, orang-orang yang jauh dari Pancasila. Itulah kenapa adik harus semangat menjadi pemimpin, menjadi orang-orang yang mengatur di suatu hari nanti. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya nyatakan tahun ajaran 2021-2022 dan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru secara resmi saya buka. Terima kasih kepada semuanya. Ikan hiu makan pepaya, I love you semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampailah kita pada materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Titis Ayudia SPD mengenai tema sekolah ramah anak. Tak lupa kalian untuk menyiapkan buku catatan untuk mencatat apa saja yang pemateri sampaikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan dimanapun kalian berada, Ibu harap kalian selalu menerapkan, menjaga protokol kesehatan. Kenapa? Karena pandemi COVID-19 sampai saat ini masih terus mewabah. Ya, oke. Di sini Ibu akan menjelaskan materi MPLS, yaitu tentang sekolah ramah anak. Sebelumnya Ibu perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu ya. Nama Ibu yaitu Ibu Titis Ayudia, dimana di sini Ibu mengajar sebagai guru matematika di SMK Darul Mutakin Cianjur. Ya, di sini Ibu nantinya akan menjelaskan tentang sekolah ramah anak, yang dimana yang akan Ibu paparkan yaitu ada definisi atau pengertiannya, kemudian ada tujuan dan konsepnya, kemudian ada prinsip sekolah ramah anak, komponen dan contoh penerapan sekolah ramah anak. Ya, langsung aja ya, masuk ke poin yang pertama, yaitu tentang definisi atau pengertian sekolah ramah anak. Pastinya kalian bertanya-tanya ya, apa itu sekolah ramah anak? Jadi, sekolah ramah anak itu dapat disingkat dengan SRA, merupakan satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikannya. Jadi, kalian selama sekolah itu mempunyai hak dan perlindungan dalam pendidikan yang terkait dengan kekerasan, diskriminasi, atau perlakuan salah lainnya. Poin kedua yaitu tujuan dari sekolah ramah anak. Kalian juga pasti bertanya-tanya ya, apa sih tujuan dari sekolah ramah anak? Di sini Ibu akan menjabarkan 3 poin dari tujuan sekolah ramah anak. Sebenarnya tujuan sekolah ramah anak ini banyak ya, dan ini hanya Ibu rangkum menjadi 3 poin utamanya.
Yang pertama yaitu ada mencegah kekerasan terhadap anak dan warga sekolah lainnya. Ya pasti ya. Jadi kan kalian tadi dari definisi sudah dijelaskan bahwasannya sekolah ramah anak itu melindungi kalian dari kekerasan, diskriminasi atau tindakan salah lainnya. Kemudian yang kedua, mencegah anak mendapatkan kesakitan karena keracunan makanan dan lingkungan yang tidak sehat. Jadi di sini juga kalian mendapatkan perlindungan dari satuan pendidikan atau sekolah terkait dengan kesehatan kalian selama di sekolah. Kemudian yang ketiga, menciptakan hubungan antar warga sekolah yang lebih baik, akrab, dan berkualitas. Ya, otomatis ya, tujuan kalian ke sekolah selain belajar itu kan juga bisa mendapatkan banyak teman gitu, banyak kenalan gitu, dan yang akhirnya nanti bisa menciptakan hubungan yang baik, akrab, dan berkualitas. Nah, selanjutnya tadi kan di awal disebutkan bahwasannya poinnya ada definisi, tujuan, dan konsep. Kemudian apa sih ya konsep dari sekolah ramah anak itu? Iya, poin yang selanjutnya yaitu konsep sekolah ramah anak. Di sini konsep dari sekolah ramah anak dapat disingkat dengan barisan, double I ya, dimana barisan itu mempunyai arti tersendiri setiap hurufnya. Kita mulai, huruf yang pertama dari barisan itu B ya. B itu merupakan bersih. Di sini B dalam konsep sekolah ramah anak yaitu menciptakan lingkungan yang bersih. Kemudian ada A. A di sini yaitu aman. Ya pasti ya, kalian selama di sekolah pinginnya selalu dalam keadaan aman, tentram, damai. Kemudian ada huruf R, di mana R itu ramah. Nah, ini ramah ini terhadap semua stakeholder sekolah ya, maksudnya terhadap teman, terhadap guru, terhadap semua civitas sekolah. Kalian harus bersifat dan bersikap ramah. Kemudian ada I yang pertama yaitu indah, I yang kedua yaitu inklusif, S yaitu sehat. Ya, sehat ya, itu tadi sesuai dengan tujuan dari sekolah ramah anak, bahwasannya selama kalian di sekolah kesehatan kalian itu dijamin oleh sekolah, gitu, dilindungi oleh sekolah. Kemudian ada A itu asri. Kemudian yang terakhir ada N nyaman, dimana kalian dalam mengenyam pendidikan di sekolah selama melaksanakan kegiatan belajar mengajar, pastinya kalian ingin suasana yang nyaman, sehingga ketika kalian mengikuti proses kegiatan belajar mengajar, materi yang disampaikan, ilmu yang didapatkan bisa diterima dengan baik. Ya, yang selanjutnya yaitu ada prinsip sekolah ramah anak. Pastinya kalian bertanya-tanya ya, bagaimana sih prinsip dalam sekolah ramah anak? Di sini prinsip dalam sekolah ramah anak itu ada 5 poin. Akan Ibu jabarkan satu persatu ya. Yang pertama yaitu non-diskriminasi. Non-diskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak dalam pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua. Ya, yang biasanya terjadi di lingkungan sekolah itu tentang latar belakang orang tua ya. Jadi di sini non diskriminasi maksudnya tidak boleh membuli, tidak boleh mengatakan, mengejek terhadap temannya. Karena ketika kalian mengejek, ketika kalian membuli temannya, baik berdasarkan fisik maupun berdasarkan yang lainnya, itu sangat-sangat dilarang di lingkungan satuan pendidikan atau sekolah. Kemudian yang kedua ada kepentingan terbaik bagi anak.
yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik. Jadi kalian di sini selalu dilindungi di sekolah ketika kalian berada dalam satuan pendidikan di dalam sekolah. Dan yang ketiga yaitu ada hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak. Jadi sesama anak yang bersekolah di satuan pendidikan itulah pasti dihormati. Dihormati dengan apa? Dengan diberikan materi atau diberikan tidak hanya materi, diberikan ilmu. Ilmu itu baik berupa ilmu materi atau ilmu nilai-nilai yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu ada penghormatan terhadap pandangan anak, yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir yaitu ada pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan. Jadi itu tadi prinsip-prinsip dari sekolah ramah anak. Kemudian apa saja sih yang menjadi komponen dari sekolah ramah anak? Nah, yang selanjutnya yaitu tentang komponen sekolah ramah anak. Komponen sekolah ramah anak di sini ada 6 poin. Yang pertama yaitu ada kebijakan sekolah ramah anak. Kebijakan sekolah ramah anak ini biasanya diputuskan sama kepala sekolah ya. Kemudian yang kedua yaitu ada pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak. Jadi di sini guru dituntut untuk memberikan ilmu selama proses pembelajaran itu dengan ramah kepada anaknya. Kemudian anak juga harus ada feedbacknya, maksudnya ada timbal baliknya dengan ramah juga kepada gurunya. Jadi apa yang diberikan oleh guru dan apa yang diterima oleh anak itu bisa adanya hubungan yang baik antara peserta didik dan pendidik. Kemudian yang ketiga yaitu pendidik dan tenaga kependidikan terlatih atas hak-hak anak dan sekolah ramah anak. Ya, harus semua civitas sekolah itu harus terlatih dengan adanya sekolah ramah anak. Kemudian yang selanjutnya ada sarana dan prasarana sekolah ramah anak. Alhamdulillah di SMK Darul Mutakin Cianjur dan SMP IT Darul Mutakin Cianjur untuk sarana dan prasarananya sudah terpenuhi untuk sekolah ramah anak. Yang selanjutnya yaitu ada partisipasi anak. Jadi kalian harus berpartisipasi dalam menerapkan sekolah ramah anak di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu ada partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni. Kemudian yang terakhir yaitu apa saja sih contoh dari sekolah ramah anak? Ya, contoh dari penerapan sekolah ramah anak di sini ada banyak ya sebenarnya, tapi cuman diambil poin yang penting. Yang pertama yaitu ada pencegahan, penanggulangan dan sanksi terhadap semua bentuk kekerasan. Jadi setiap ada kekerasan di lingkungan sekolah, pastinya nantinya ada sanksi yang harus diterima oleh pelanggarnya. Kemudian yang kedua yaitu ada penjaminan kepada peserta didik untuk menikmati kondisi yang layak atas layanan pendidikan yang inklusi. Dan yang terakhir yaitu langkah sekolah untuk memerangi bullying. Jadi bullying ini udah sangat pesat ya, sangat pesat di lingkungan sekolah mewabahnya, dan itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Dan apabila, balik lagi ya ke poin yang pertama, apabila ada kekerasan
yang berbentuk bullying, itu termasuk kekerasan, nantinya juga akan mendapatkan sanksi bagi pelanggarnya. Jadi kita stop bullying, jangan sampai bullying mewabah. Ya, itu tadi penjelasan dari materi sekolah ramah anak yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan Ibu berpesan kepada kalian, jangan sampai ketika kalian di lingkungan sekolah, kalian melakukan kekerasan, baik kekerasan batin maupun kekerasan fisik, yang nantinya ketika kalian melakukan kekerasan akan mendapatkan sanksi bagi pelanggarnya. Ya, satu motivasi buat kalian yaitu sekolah ramah anak, sekolah untuk kehidupan. Stop kekerasan dalam sekolah. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sambutan dan juga materi yang telah disampaikan pada kegiatan MPLS hari pertama. Terima kasih sudah menyaksikan dan terima kasih telah berpartisipasi pada hari pertama kegiatan MPLS. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan juga untuk terus aktif dalam kegiatan MPLS ini sampai pada hari terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.